Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Bunga Indah Nur Cahya. Aku dari kelas 11 TKJ 2. Aku sekolah di SMK Negeri 4 Kota Bogor, jurusan TKJ. Aku di sini aku bakal menceritakan tentang sekolah atau pengalaman aku selama aku 2 tahun di SMK Negeri 4 Kota Bogor ini. Sebelumnya, aku lulusan dari SMP Negeri 9 Kota Bogor. Sebetulnya aku bukan mau mendaftar ke SMK 4 Bogor ini, tapi karena jurusannya yang kurang aku minati. Tapi setelah melihat nilai, terus jadinya kayak insecure. Aku takut kalau aku daftar ke SMK yang aku mau, aku nggak keterima. Dan aku ngelihat teman-teman aku sebagian juga pada daftar ke SMK Negeri 4 ini. Akhirnya aku daftarlah ke sekolah ini. Aku daftar melalui jalur rapot, jalur nilai gitu, melalui nilai raport. Ada dua pilihan jurusan. Jurusan yang pertama yang aku pilih itu jurusan PPLG, dan yang kedua itu aku pilih TKJ. Tapi aku nggak keterima di PPLG karena nilai aku kurang. Terus aku keterimalah di TKJ ini. Awalnya aku pikir TKJ ini cuma komputer, Microsoft Word, kayak gitu-gitu doang yang aku tahu, semacam hanya TIK yang aku pelajarin di SD doang yang aku tahu. Tapi ternyata TKJ di SMK Negeri 4 Kota Bogor ini gak cuma itu belajarnya. Awal pertama aku masuk ke TKJ ini aku kayak ngerasa, duh, teman-teman aku pada keterima di PPLG tapi aku doang yang keterima di TKJ. Tapi aku nggak apa-apa, soalnya teman-temannya baik, teman-temannya seru, guru-gurunya juga asik, guru-gurunya baik. Tapi kadang ada juga yang suka marah-marah gitu gurunya. Terus awal aku masuk ke TKJ, guru aku kejuruan itu ada Pak Hairul, ada Bu Yunita, sama Pak Arif. Bu Yun itu ngajarin tentang komputer, kayak misalkan uji levelnya waktu kelas 10 itu ada install Windows kayak gitu, Bu Yun yang ngajarin. Terus kalau Pak Hae itu tentang kabel strike gitu-gitu, terus urutan-urutan kabel, urutan-urutan warna kabel kayak gitu. Terus Pak Arif ini tentang K3LH, terus pembersihan CPU gitu-gitu. Kalau Pak Arif terus cara mengetik cepat kayak gitu, aku diajarinnya di kelas 10. Nah, kelas 10 ini aku ada tes waktu itu, praktek gitu. Ada 2 kali masuk ruangan yang pertama kita bikin kabel, terus dinilai sama Pak Hairul. Terus ruangan yang kedua itu kebuyun, itu kalau nggak salah pakai virtual box kayak gitu. Terus ada materi-materinya juga yang harus kita isi, sama dari yang kita pelajarin gitu, yang kita pakai virtual box itu kita isi di kertas lembar gitu, ke lembar kerjanya. Terus naik ke kelas 11. Di kelas 11 belajar lagi sama guru aku di kelas 11 TKJ itu ada Pak Hairul, Bu Yunita, sama Pak Jembar. Nah, Pak Jembar ini ngajarin administrasi sistem jaringan, kayak misalkan database, server, terus server kayak gitu. Kalau Pak Jembar kayak Proxmox, terus yang pakai putih juga Pak Jembar pakai. Nah, kalau Bu Yun itu administrasi infrastruktur jaringan. Bu Yun lebih ke, nggak tahu sih lebih ke apa, cuma belajarnya itu pakai router, pakai Winbox, kayak nyeting switch gitu-gitu, CSS kayak gitu. Kalau Pak Herul sama belajarnya tentang kabel lagi, ada kabel strike, kabel cross, terus ada fiber optik. Terus kita juga naik tower sama Pak Hae. Terus apalagi ya, sering main games juga sama Pak Hae. Terus ada juga tentang apa ya, yang baru-baru kita tahu gitu deh, yang memang mungkin katanya kalau nggak salah
adanya nanti di kelas 12 tapi dikasih dulu sekarang sedikit kayak gitu, kayak fiber optik contohnya kayak gitu. Nah, kelas 11 ini juga ada uji level. Uji level di kelas 11 ini ada materi PAHE, Buyun sama Pak Jembar. Materi PAHE itu pertama bikin kabel strike, terus abis itu setting BTS sama setting klien pakai SXT. Terus Buyun itu setting router utama sama CSS. Kalau Pak Jembar itu yang pakai Proxmox gitu, yang web-web kayak gitu. Nah, kelas uji level kelas 10 aku lulus, tapi uji level kelas 11 aku tidak lulus. Nilai aku kecil nilai aku di kelas 11. Karena aku gak dapat internet dari router utama pas aku lagi ngerjain Buyun. Jadi aku dapat nilai di Pahaya 30, dapat nilai di Buyun 5, aku dapat nilai di Pajember 4, jadi 39 nilai aku. Jadi aku harus ngulang lagi uji levelnya dengan belajar terus belajar kayak gitu. Selama dari kelas 10 sampai kelas 11 ini TKJ kalau lagi santai-santai seru banget dengan teman-temannya, guru-gurunya, lingkungannya, seru banget. Tapi kalau udah mendekati uji level tiba-tiba gak seru, tiba-tiba mau keluar dari TKJ kayak gitu ngerasanya. Tapi dipikir lagi, kalau misalkan kita aja ngerasa gak enak di jurusan TKJ, orang lain pun sama mungkin gak ngerasa gak enak di jurusannya masing-masing. Jadi udah dijalanin, mau itu berhasil ataupun enggak tetap dijalanin. Tapi itu deg-degannya waktu uji level kelas 10, deg-degan, takut. Tapi alhamdulillah aku berhasil di uji level kelas 10. Uji level kelas 10 aku nangis karena nilai aku alhamdulillah bagus. Nilai aku lulus di kelas 10. Aku nggak mengulang uji level kelas 10 itu di kelas 11. Tapi kelas 11 aku nangis karena nilai aku kecil dan aku nggak lulus uji levelnya, tidak kompeten. Tapi nggak apa-apa, kita dicoba lagi sampai nilainya bagus, sampai bisa. Terus di kelas 11 juga ada pelajaran mata mapil Pak Andri, yaitu IoT sama ada PKK. Di PKK kita diajarin tentang distribusi, terus udah gitu tentang produksi kayak gitu-gitu, diajarin tentang jualan, diajarin break even point kayak gitu-gitu, tentang jual beli, tentang keuntungannya kayak gitu. Kita diajarin seperti itu. Kita juga disuruh buat jualan waktu itu sama Pak Andri. Terus kalau IoT itu pertama kali itu kelas 11 aku diajarinnya itu pakai LED yang kecil-kecil itu, terus sama apanya itu namanya, router board, bukan, nggak tahu apa, pokoknya yang papannya gitu warna putih terus dicolokin kayak gitu, terus kedip-kedip gitu. Nah, kita nyatu di Sublime kalau nggak salah, iya di Sublime. Nah, setelah dari situ maju tes kayak gitu sama Pak Andri. Terus maju, mulailah pakai sensor yang asap, terus mulailah pakai LED juga tapi dengan cara yang lain, pakai aplikasi Arduino, pakai Sublime, terus pakai nyalain exam kayak gitu. Kita diajarin bikin kayak gitu. Seru, pelajaran Pak Andri seru, PKK seru, IoT seru kalau lagi praktek, seru. Tapi kalau mau tes deg-degan banget. Kalau pelajaran Pak Andri itu IoT, kalau mau tes itu deg-degan, tapi seru alhamdulillah. Terus kalau misalkan lagi ulangan harian materi, kalau nilai masih kurang kita harus terus ngulang sampai nilai kita di atas KKM, sampai nilai kita bagus dan kita nggak harus ngulang lagi. Tapi seru banget itu tuh, mau PKK, mapil, IoT itu juga seru. Terus pelajaran lain kayak tiap harinya kita di sekolah dari pagi, kadang ada aja guru yang nggak masuk ke kelas, kadang cuma ngasih tugas doang, kadang nggak ngasih tugas karena memang materinya mungkin udah habis. Kita cuma diem di sekolah, kita cuma duduk ngobrol, makan, jajan kayak gitu. Tapi seru, tapi memang nggak setiap hari kayak gitu. Hari ini aku sekolah tadi belajar di lab 4 sama Buyun. Kan satu kelompoknya itu berenam. Nah, kita setting BTS sama klien dulu pertama, tapi kelompok aku ini gak berhasil karena gak dapet internet di kliennya itu. Aku juga gak tahu kenapa, karena udah diubah-ubah, tapi sampai akhirnya waktunya habis, jadi kita reset semuanya, nanti kita belajar lagi
karena yang belum lulus harus lulus juga, harus kompeten juga nilainya. Terus tadi belajar Pak Hairul cuma ngasih tugas ini sebagai tugas terakhir di semester ini, dan ini absensi gitu. Terus untuk lingkungan sekolahnya enak, luas, besar. SMK Negeri 4 tuh dulu waktu aku di SMP itu aku pernah disuruh sama guru BK aku untuk datang ke sekolah yang kita pengen masuk. Yang pertama aku datang ke SMK Negeri 1, disuruh foto juga sama guru BK-nya. Yang pertama aku datang ke SMK Negeri 1, aku foto, tapi aku nggak masuk ke dalamnya, tapi aku cuma di luar, foto di luar. Terus kalau ke SMK 4 ini aku masuk ke dalam sampai ke kantin lama, sampai ke situ aku lihat lapangannya bagus, terus lobinya waktu itu bagus karena aku datang ke situ sore, ada kayak lampu-lampunya gitu, bagus. Terus tapi aku gak tahu kalau memang sekolah itu tuh seluas itu ternyata. Setelah aku masuk, aku dapat kelas, kalau hari nggak tahu hari apa, pokoknya itu aku dapat kelas di kelasnya Bu Vivi di ujung. Setelah dari kelas Bu Vivi aku pindah ke informatika Pak Aprianto, itu ujung sama ujung itu jauh. Ternyata seluas itu SMK Negeri 4 ini tuh, seluas itu. Terus aku dapetin teman-temannya yang seru, entah itu yang sesama TKJ atau jurusan PPLG, jurusan TP atau jurusan TO. Temannya seru-seru, asik-asik, gurunya juga semuanya asik. Tapi nggak semuanya guru ngajar di TKJ, nggak semua guru. Ada guru yang ngajar hanya di TKJ, ada guru yang ngajar hanya di PPLG, ada guru yang hanya ngajar di TO ataupun TP. Tapi semuanya baik, semuanya asik. Kalau ada murid yang nyapa, dibalas sapaan kayak gitu. Terus paling sekarang ini ada tugas dari Pak USB, ada tugas hafalan, terus praktek-praktek gitu deh. Kalau sekarang ini kemarin uji level, terus ada praktek agama, ada praktek sejarah, ada praktek bahasa Sunda, ada praktek bahasa Indonesia, praktek apa lagi ya. Terus sebelum Pak Andri pergi haji juga ada praktek dulu, itu dimasukin nilai juga. Terus ada ulangan materi juga. Pak Hai juga ada tes TC itu. Terus ada Buyun juga sama, tes terus. Terus sebelum uji level juga Buyun nyuruh kita bikin laporan di Canva gitu tentang uji level, dari cara-caranya, cara menghitung IP, cara nyeting cara nyeting BTS, cara nyeting klien, cara nyeting router utama, cara nyeting CSS. Begitu pula dengan cara nyeting di pelajaran Pahai. Waktu uji level aku dapat di hari Selasa dan sesi kedua, yaitu setengah 1 sampai aku pulang itu setengah 6. Itu dikasih waktu 3 jam. Waktu utamanya 3 jam. Terus dikasih tambahan waktu 15 menit. Setelah habis 15 menit dikasih lagi waktu tambahan 15 menit. Tapi itu waktunya gak cukup. Di sesi aku ada beberapa yang gak sampai ke Pajembar, cuma sampai Buyun. Ada yang Buyunnya selesai, ada yang Buyunnya kayak aku cuma sampai router utama doang, ada juga yang baru sampai Pahai doang. Tapi itu seru. Kita ternyata aku kelas 10, waktu uji level kelas 10 itu aku deg-degan banget, sampai takut banget. Tapi alhamdulillah aku berhasil. Terus di kelas 11 ini aku dari jauh-jauh hari aku nggak ngerasa takut, aku nggak ngerasa deg-degan, karena aku ngerasanya ya pasti bisa, mungkin gitu. Tapi pas udah hari Senin mulai kepikiran kayak takut gak bisa ini, takut gak bisa itu. Mulailah belajar ini itu, cara ngitung IP-nya, baca-baca lagi, karena kita udah nggak boleh latihan lagi pakai alat, karena alatnya semuanya udah dipakai buat uji level. Habis itu hari Selasa ini, dari paginya aku udah baca-baca, aku ulang-ulang lagi karena aku takut salah cara ngitung IP-nya juga. Terus habis itu mulailah aku uji level. Awal-awal masih biasa-biasa aja, tapi waktu 3,5 jam itu waktunya lama. Harusnya lama, tapi itu kerasanya sebentar banget, kayak baru 20 menit itu waktunya, kayak baru banget mulai tapi udah harus selesai lagi. Beda lagi kalau kita lagi latihan
biasa, di hari biasa yang bukan uji level, waktu 4 jam atau waktu 2 jam aja itu kerasanya lama banget. Tapi kalau pas kita lagi uji level dengan waktu 3,5 jam itu kerasanya cepet banget, kayak cuma 20 menit 15 menit itu kayak bener-bener cepet banget kerasanya, padahal itu lama waktunya. Tapi mungkin karena nggak berhasil jadi ya mikirnya itu cepet, tapi memang kerasa cepet banget itu waktunya, sampai ya udah sampai jam 4 kayak gitu. Terus kita beres-beres dulu, terus dibagiin deh minggu depannya hasilnya. Ternyata aku tidak lulus. Yang lulus dari 100 berapa belas orang TKJ kelas 11 ini, yang lulus cuma puluhan kalau nggak salah, aku lupa berapa, pokoknya nggak semuanya lulus. Dan termasuk aku nggak lulus, nilai aku 39. Intinya di TKJ itu seru, pertemanannya, lingkungan pertemanannya baik, bagus, apa ya, enak lah buat berteman gitu, asik, gurunya juga asik, bisa diajak serius, bisa bercanda, bisa diajak ngobrol serius atau ngobrol bercanda-bercanda juga seru banget guru-gurunya. Terus pertemanan, guru, lingkungan sekolahnya juga asik, luas. Karena luas, kita kalau bosan bisa jalan ke kantin, bisa jalan ke koperasi atau ke kamar mandi di dekat informatika Pak Aprianto, karena itu jauh-jauh gitu. Intinya seru. Cuma kalau misalkan mau uji level, detik-detik udah mau uji level deh, itu udah deg-degan, udah kayak takut, udah kayak ngerasa kayaknya pindah deh ke jurusan lain gitu. Padahal yang harus kalian tahu, jurusan lain juga pasti mikirnya sama, jurusan lain juga mikirnya pasti kayaknya enak deh TKJ daripada jurusan ini. Padahal belum tentu guys, belum tentu apa yang kita bilang gak enak orang lain, belum tentu apa yang kita bilang enak orang lain bilang gak enak. Salah, belum tentu apa yang kita bilang gak enak orang lain bilang enak, dan sebaliknya, belum tentu yang kita bilang enak orang lain bilang gak enak, ataupun belum tentu yang kita bilang gak enak orang lain bilang enak. Jadi semuanya punya standarnya masing-masing. Intinya seru guys, di TKJ seru. Cuma ya gitu, kalau mau uji level kayak deg-degan banget, takut. Oke, sekian cerita aku. Maaf kalau ada salah-salah kata Pak, maaf banget, soalnya aku bingung aku mau ngomong apa. Maaf ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.